Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali bisa kembali ke gereja yang luar biasa, gereja GBI Bethany Forest. Setiap kali saya kembali selalu ada cerita yang baru ya. Tadi sudah berbincang-bincang dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan puji Tuhan jemaat bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Puji Tuhan, sebelum saya memulai khotbah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Pastor Randy. Saya beralamat di Citra Garden. Ya, saya tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat, Bapak Ibu. Tidak terlalu jauh dari Forest. Dan saya punya seorang istri yang kebetulan tidak bersama, tetapi kami sama-sama antusias untuk melayani Tuhan karena teladan kami Bapak dan Ibu Gembala. Tepuk tangan dulu untuk Bapak dan Ibu Gembala. Terima kasih juga buat Bapak Gembala dan semua pengurus dari Gereja Bethany Forest yang mengizinkan saya untuk melayani kembali di tempat ini. Dan izinkan saya sebelum memulai khotbah, saya izinkan saya untuk berbagi pantun dengan Bapak Ibu. Ya, karena di sini saya dengar Ibu Gembalanya jago pantun, saudara-saudara. Ya, cakepnya nanti Pak. Saya dulu juga semangat ya. Oke, kita mulai pantunnya buat lebih hot test dulu. Jalan-jalan ke Semarang cari petani. Pas nyampe petaninya ke Cirebon. Pagi ini senang sekali Aye datang ke GBI Bethany. Buat semua jemaat, Aye ucapkan I love you sekebon. Udah cukup? Lagi. Burung merpati makan jagung rebus. Jemaat Bethany yang baik hati, pinjam dulu 100. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saya hari ini kebetulan diberikan sebuah tema, bukan pantun saudara-saudara. Saya diminta untuk menyampaikan tentang pemeliharaan Tuhan ya untuk orang percaya. Dan puji Tuhan, gereja ini juga mengalami anugerah Tuhan. Dan saya percaya semua jemaat juga menerima anugerah Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Ada Brother Haris, mungkin bisa bantu sambil mengiringi kalau tidak keberatan. Mari sama-sama kita buka Alkitab dan kita baca bersama-sama di 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai 16. Tetapi saya hanya baca sampai ayat 9. Saya baca ayat 7, maka ayat 8 jemaat yang di rumah maupun yang di gereja bisa baca. 9 kita baca sama-sama. Sudah siap? Sudah ketemu? Ya, sudah ketemu katakan aye. Aye. Oke, ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Ayat 8, gimana Tuhan? Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Puji Tuhan. Kisah ini adalah sepenggal kisah tentang kekeringan. Masa kekeringan di zaman Elia. Saudara dikasih Tuhan, kekeringan ini berawal sebenarnya di negara Israel pada saat pemerintahan Raja Ahab. Ya, mungkin bisa next slide. Saudara bisa mengikuti bahwa kekeringan ini terjadi di zaman Raja Ahab, ya, anak Raja Omri. Dan kemudian Raja Ahab itu punya ratu namanya Isabel. Nah, celakanya ratu ini anaknya dari Raja Etbaal, raja orang Sidon, di mana Etbaal ini adalah seorang penyembah dewa Baal. Nah, singkat cerita, karena menikahi Ratu Isabel, sehingga raja ini membawa seluruh bangsa Israel itu masuk ke dosa pezinahan, yaitu mereka menyembah dewa Baal dan membuat patung Asyera. Sehingga singkat cerita Tuhan memberikan hukuman melalui Nabi Elia. Dan Nabi Elia berkata di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 yang pertama ayatnya, dia berkata tidak akan ada hujan atau embun yang akan datang ke Israel pada zaman itu sampai firman Tuhan diberitakan. Ya, Alkitab saya mencatat bahwa kekeringan atau kemarau panjang itu berlangsung 3,5 tahun, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sebab karena apa yang menjadi hukuman yang datang melalui Nabi Elia, Raja Ahab dan Ratu Isabel ini menjadi sangat membenci Nabi Elia. Karena mereka menganggap Elia ini menjadi seorang troublemaker, ya, membuat susah bangsa Israel. Padahal bangsa Israel lupa bagaimana Tuhan menolong dan membela kehidupan mereka, membebaskan mereka dari tangan perbudakan, membebaskan mereka dari musuh-musuhnya, diberikan sesuatu yang baik, semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan, tapi mereka lupa sama Tuhan. Nah, singkat cerita saudara-saudara, terjadilah krisis. Bisa next?
Saudara dikasih Tuhan, kita nggak lama kemarin, mungkin beberapa bulan sampai bulan Oktober, tentu kita ada beberapa orang yang di Tangerang ataupun Jakarta dekat saya, daerah saya Citra Garden, mungkin masih ingat dan familiar bahwa hari-hari ini musim kemaraunya cukup panjang. Biasanya September Oktober udah ada berben itu udah ada hujan, tetapi kemarau tuh sepertinya lupa dia, bulannya dia lupa datang gitu ya. Dan singkat cerita terjadi kalau kita lihat kemarau panjang itu berdampak pada krisis. Ya, kekeringan, kesulitan pangan itu sudah pasti terjadi. Yang kedua, makanan dan minuman menjadi sulit didapat dan mahal. Terutama air. Pada zaman itu. Dan dikatakan yang ketiga, ladang pun tidak menghasilkan. Gimana mau hasilin? Airnya kurang. Ya. Tapi ya, sampai kita sempat saya melihat ada teman saya menaruh status di WA, Jakarta waktu siang hari itu bisa mencapai 38,5 derajat Celcius, saudara-saudara. Ya. Itu aja udah panasnya luar biasa. Ya. Kita nggak ngomong di Timur Tengah, di Israel pada zamannya itu. Dan bukan hanya ladang tidak menghasilkan, lumpur mengering, dan otomatis saudara-saudara, ternak yang harusnya makan rumput itu juga banyak mengalami kelaparan sehingga kematian itu banyak terjadi. Jadi zaman itu bukan zaman yang enak dan zaman yang menyenangkan buat bangsa Israel dan juga buat Elia. Ya. Elia juga hamba Tuhan, Elia juga anak Tuhan sama seperti kita. Mau tidak mau masuk di dalam proses atau masuk di dalam krisis yang berkepanjangan ini. Tetapi kita diingatkan dan baru saja kita baca bahwa Elia itu dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Di masa-masa krisis, di masa-masa kekeringan, di masa-masa orang mengalami susah, kebanyakan orang pada zaman itu. Tetapi anak Tuhan dipelihara Tuhan dengan sempurna. Nah, hari ini saya mau berbagi kepada setiap kita, jemaat Poris, dan saya berdoa supaya jemaat GBI Betani Poris bukan hanya Elia saja yang menikmati berkat pemeliharaan, tetapi saudara ketika menyongsong tahun 2024, saya berdoa semua keluarga, semua jemaat, pagi, siang, sore, malam, semuanya di jemaat sini, semuanya mengalami anugerah pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Belum semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus hebat. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Haleluya. Kenapa yang menjadi kunci supaya saudara semua bisa menikmati mujizat pemeliharaan Tuhan? Tentu ada kuncinya, seperti Elia, ya. Dan janda Sarfat dipelihara Tuhan dengan ajaib, dengan luar biasa. Hari ini kita akan mengambil dua POV atau point of view dari Elia dan janda Sarfat. Mari saya ajak saudara-saudara untuk melihat kembali di ayat yang ke-9 yang tadi barusan kita baca. Dikatakan firman Tuhan di ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, kata firman Tuhan. Ketahuilah, aku Tuhan telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lalu ayat 10 bagian A seperti ini bunyinya. Sesudah itu Elia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Saudara dikasih Tuhan, Sarfat itu berbicara tentang artinya. Sarfat itu tempat peleburan atau tempat pemurnian. Kenapa disebut tempat pemurnian? Sarfat itu lokasinya di Sidon. Ingat, Sidon itu tempat asal kampung halamannya Ratu Isabel. Dan ingat lagi tadi saya singgung bahwa Raja Ahab dan Ratu Isabel itu sedang menargetkan Elia. Elia lagi di sungai Kerit, dipelihara Tuhan, tapi sungainya kering, tiba-tiba kering. Lalu firman Tuhan berkata, kamu harus pergi ke Sarfat. Sarfat itu ibu-ibu, bapak-bapak, saya kasih tahu dulu, itu lokasinya di Sidon. Artinya Elia disuruh pergi ke tempat tinggal musuh. Satu tempat yang gak menyenangkan. Buat kita mungkin merasa sama seperti saya dan saudara. Ketika Tuhan memerintahkan sesuatu, kadang kita berpikir, gak salah tak Tuhan, gak keliru tak. Tetapi mari izinkan saya, ini adalah kunci yang pertama, saudara, untuk menikmati pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Kita klik. Kunci pertama adalah jangan menolak
firman Tuhan. Sama-sama katakan jangan menolak firman Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Jangan menolak itu artinya jangan beralasan sama firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang datang kepada saudara setiap minggu, setiap hari yang saudara buka pada saat teduh, bukan sesuatu yang perlu saudara kompromikan dan pertanyakan. Ada amin? Amin. Kalau saudara bertanya sama Tuhan, saudara pasti bingung pada akhir. Karena saudara, firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Amin. Tidak untuk ditanyakan, tidak untuk didebat, tidak untuk yang namanya mencari keributan atau apalagi memenangkan perdebatan. Karena firman Tuhan itu bukan debat capres. Saya tidak mendukung dan saya tidak berpolitik hari ini. Tetapi mari kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Salah satu kunci pertama di mana Elia dan janda Sarfat ini dipelihara Tuhan adalah pada saat Tuhan memberikan perintah kepada Elia agar pergi ke Sarfat di kota Sidon, disuruh berdiam di sana karena Tuhan berkata secara spesifik kepada Elia bahwa Elia, engkau akan dipelihara, diberi makan oleh seorang janda di sana. Tempat di mana dia harus berjalan. Zaman itu belum ada, mohon maaf, tidak ada mobil hybrid Innova Zenix, apalagi LX 300 juga tidak ada waktu itu. Jalan satu-satunya adalah melalui unta atau enggak jalan kaki. Tapi kalaupun saya berpikir dia pakai unta, pasti akan menarik perhatian. Setuju ya? Karena Elia adalah DPO pada zaman itu yang terkenal dicari oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Saudara bisa bayangin perasaan Elia, dia keluar dari goa, dia keluar dari tempat kenyamanannya, membahayakan dirinya. Tempat pemurniannya pun kota Sidon dari Kerit ke Sarfat. Saya mencari informasi bahwa jaraknya kurang lebih adalah 100 mil atau kurang lebih 150 km. Sama dengan Jakarta Bandung, saudara-saudara. Kalau Bandung tipis-tipis Pascal 120, kalau saudara sampai ke Kawah Putih kurang lebih tipis-tipis 150. Kira-kira dari Kawah Putih saudara ke Jakarta lah, kira-kira begitu. Jalan kaki saudara-saudara. Ada yang di sini mau jalan kaki ke Bandung? Gak ada, puji Tuhan. Karena udah ada WUS. Sama-sama katakan WUS. WUS. Promosi ya. Jangan lupa di endorse ya, GBG Tani Polis. WUS. Nah, kalau kita timbang ketika Elia mendapatkan perintah, Elia kan bisa bernegosiasi sama Tuhan. Tuhan, kenapa nggak janda di Israel aja? Emang Israel kekurangan janda? Setuju nggak saudara? Emang kurang janda apa? Yang deket-deket aja Tuhan. Tapi saudara lihat, Elia bersiap dan ia pergi. Satu kunci yang saya dapatkan adalah jangan pernah beralasan dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan datang kepada saudara, menegur, menasihati, membentuk hidupmu, maka kerjakan itu. Maka lakukan itu. Sama seperti Elia. Elia nggak tahu apakah dia dalam waktu dia jalan bisa ke Ciduk, karena Elia adalah seorang buronan. Dia harus menempuh dengan jalan kaki dengan resiko dia menghadapi musuh-musuhnya yang berusaha untuk menangkapnya. Dan belum lagi kenyataannya. Jandanya yang mana alamatnya? Setuju? Ada janda di Sarfat yang akan memberikan kau makan dan tumpangan, tapi tadi kasih tahu secara spesifik. Janda yang mana Tuhan? Kadang menurut saya bisa klik next. Saat dalam kekeringan, ini adalah sebuah hal yang kita bisa dapatkan dari pelajaran Elia. Jangan pernah menolak firman. Jangan pernah beralasan dengan firman. Yang pertama adalah tetap taati firman. Kunci ada dari segala berkat pemeliharaan Tuhan, mujizat pemeliharaan Tuhan hanya satu: taati firman. Yang kedua, ikuti apa yang diperintahkan. Saudara gak bisa ikutin setengah perintah Tuhan, setengah lagi enggak. Sama seperti ketika mak kita suruh kita bikin list, suruh belanja di warung, ya, buat beli kue. Ada beli tepung, ada beli tepung, terigu, ada beli telur, ada beli mentega, ada beli gula. Saudara nggak bisa coating, aduh mak, gula tuh berat, nggak usah gula ya mak, boleh.
di Santi boleh makan kue nggak ada gulanya? Boleh dong. Kan enak. Gak usah mentega ya. Gak bisa saudara-saudara. Firman Tuhan tidak bisa diskon. Yang diskon cuma matahari aja. Sama-sama toel kanan kiri, yang diskon cuma matahari. Yang ketiga, jangan pernah melawan, apalagi melanggar firman. Tadi bertanya. Yang kedua, dikatakan jangan melawan, apalagi melanggar. Karena ada konsekuensi setiap saudara melanggar peraturan. Wong di luar saja ada tanda perboden, saudara masuk terobos. Kalau ada polisi, saudara pasti kena tilang. Setuju nggak? Apalagi firman. Ada amin? Amin. Yang keempat terakhir dikatakan, jangan pernah kecewa dan menolak firman. Kenapa? Karena orang yang menolak firman sama seperti orang Nazaret yang tidak menikmati mujizat dari Yesus. Saudara ingat ketika Yesus berkunjung ke kampung halamannya, ketika orang-orang Nazaret mendengarkan khotbah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dia berkata, bukankah ini Yesus yang saudara-saudaranya tinggal bersama-sama dengan kita? Bukankah ini Yesus yang saudara-saudaranya kita kenal? Dia bapaknya si Yusuf, tukang kayu, emaknya Maria, kita tahu dan kenal. Lalu singkat cerita, orang Nazaret berkata, aku tidak perlu dengan Yesus. Dan di sana Yesus cukup heran, karena Yesus tidak bisa melakukan banyak mujizat di kota tersebut. Markus 6, saudara bisa baca. Kenapa? Karena orang-orang menolak kehadirannya. Karena orang-orang menolak firman. Maka saya mengatakan, jangan pernah tolak firman kalau saudara mau menikmati mujizat Tuhan. Amin. Mari kita baca di dalam Matius 11 ayat yang ke-6. Saya ajak saudara kita semua untuk sama-sama baca dan diberkati Tuhan. Kita baca dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Siapa yang menolak? Menolak kebenaran. Yesus adalah firman, Yesus adalah kebenaran. Tadi dikatakan oleh S.A. Andrew dalam lagu jalan, kebenaran, dan kehidupan. Kalau saudara menolak Yesus, artinya saudara menolak jalan, saudara menolak kehidupan, saudara juga menolak kebenaran. Dan dikatakan Yesus, berbahagialah orang-orang yang tidak jadi kecewa dan tidak menolak firman. Saat saudara yang terbatas tidak menolak firman atau kebenaran, akan tetapi saudara menyerahkan sepenuhnya kepunyaanmu, segala apapun yang kau punya kepada Yesus yang tidak terbatas, percayalah bahwa mujizat pemeliharaannya pasti terjadi. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Saya ajak saudara untuk menyanyikan lagu Beku Besar. Ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku berserah, ku berserah, ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Poin yang kedua, mari kita lihat 1 Raja-Raja pasal yang 17 ayatnya yang ke selanjutnya. Klik aja next. Sorry. Di ayat ke-15 dikatakan, lalu pergilah janda atau perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Singkat cerita, ketika Elia sampai tadi di kota Sarfat, Elia meminta air. Dan setelah dia minta air, belum lama janda itu memberikan air. Lalu Elia meminta kepada janda itu, buatkan aku roti. Ya. Lalu ayat 15 saya baca. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lama. Poin yang kedua, ketika saudara mau menikmati pemeliharaan Tuhan, berkat dan mujizat pemeliharaan Tuhan,
Yang kedua adalah saudara perlu percaya dan taat. Sama-sama katakan dengan saya, percaya dan taat pada firman. Percaya taat pada firman. Saudara perlu perhatikan, tadi dikatakan bahwa ketika dalam masa krisis, apa yang harus kita kerjakan? Jangan pernah menolak firman. Yang kedua, klik next. Saudara melihat bahwa yang perlu saudara perhatikan bukan soal masalahnya yang saudara hadapi, tetapi bagaimana hatimu meresponi masalah itu. Sama-sama katakan dengan hati. Hati. Ya, saudara, hati kita itu cenderung mudi. Saudara bisa hari ini datang ke gereja dengan sukacita dan dengan antusias melambaikan tangan. Tapi pada saat saudara pulang ke rumah, ketika ada masalah di rumah, mungkin uang SPP anak belum bayar, mungkin ada masalah dengan masalah keluarga, ada masalah dengan pekerjaan bisnis, hati kita bisa cepat berubah. Setuju? Nah, hari ini Tuhan mau saudara memperhatikan kondisi hatimu pada saat keadaan krisis. Yang pertama, banyak sekali orang itu mempertanyakan firman seperti ini. Apa benar ini dari Tuhan? Kan Elia berkata kepada si janda itu, "Hei janda, hai perempuan, kasih aku makan, kasih aku roti." Janda itu berkata, "Aku gak punya banyak. Aku cuma punya tepung sedikit dan minyak gambul beli sedikit. Itu pun aku sedang mengumpulkan kayu bakar. Dan aku akan memasak dan aku makan. Setelah itu kami mati." Saudara bayangin, janda itu tinggal di kota Sarfat di Sidon. Dia adalah orang-orang yang berkumpul bersama-sama menyembah Baal. Lalu firman Tuhan berkata kepada janda ini untuk memelihara Nabi Elia, orang Israel. Saudara, buat janda ini, Elia itu bukan siapa-siapanya dia. Setuju? Bukan keluarganya, bukan familinya, kenal juga enggak. Tapi Tuhan perintahkan janda ini untuk memberi Elia makan, untuk memberi tumpangan kepada Elia. Saudara, di tengah-tengah janda Sarfat ini, lingkungan mereka adalah penyembah-penyembah dewa Baal. Mereka tidak kenal dan tidak tahu yang namanya Tuhan itu seperti apa. Yang mereka tahu bentuknya, wujudnya patung. Saudara coba bayangin sama seperti janda Sarfat ini yang mendapatkan visitasi atau tamu seperti Elia. Saudara, seperti janda ini mungkin berkata dalam hatinya, apa benar ini dari Tuhan ya? Tuhan ngomong sama saya, suruh saya kasih tumpangan. Dia minta minum, saya sudah kasih minum. Padahal dia mungkin minum waktu itu mahal, saudara. Jadi kasih. Yang kedua, udah dikasih minum, dia malah minta roti, saudara. Kalau ibarat kata pepatah, udah minta hati dikasih, malah minta jantung, kepala, jeroan, babat, kikil gitu ya. Apa benar ini dari Tuhan? Yang kedua, nggak salah Tuhan. Ini buat saya. Apa buat janda yang sebelah? Mungkin dia lebih kaya, dia lebih mampu daripada saya. Yang ketiga, sepertinya juga nggak masuk akal. Buat saudara dan saya, kadang-kadang kita dihadapi oleh sebuah masalah, tantangan. Dan pada saat saudara berdoa, firman Tuhan kadang-kadang menuntun kepada saudara kepada sesuatu hal yang tidak masuk akal. Sama seperti ketika Filipus melapor dan Andreas, "Tuhan, hari sudah petang, hari sudah malam, hari sudah larut malam. Masih banyak orang yang mau mendengarkan khotbah. 5.000 orang laki-laki, belum dihitung perempuan dan anak-anak." Lalu singkat cerita murid Yesus berkata apa? Ada masalah kan? Tuhan Yesus boleh nggak? Guru yang perintahin mereka pulang aja, cari mereka makan sendiri-sendiri. BMM, bayar masing-masing. Kan masalahnya gitu ya. Kalau kita kan jadi Andreas sama Filipus kan sama ya. Masa disuruh kasih makan 5.000 orang? Bututi aja tadi ngomong. Natal wanita aja 150 yang datang 170 aja juga udah setengah mati itu. Ini 5.000 belum di sensus ibu-ibu dan anak-anak. Andreas dan Filipus berkata, roti seharga 300 dinar saja itu nggak cukup buat kasih mereka makan gitu. Saudara, satu hari waktu itu upah di Israel itu 1 dinar. Saya akumulasi 300 dinar gampang saja. Itu upah atau gaji 10 bulan. 10 bulan gaji nggak bisa buat bayar ini
orang banyak. Gak cukup Tuhan. Lalu Tuhan mau apa? Kamu yang harus kasih makan. Kalau saudara ditunjuk gimana? Kamu yang harus kasih makan. Waduh Tuhan, gak salah tak? Salah kali, bukan nunjuk Pak Fendi, mungkin Pak Seo mungkin bisa. Setuju gak? Kita kan suka begitu ya. Ini firman gak cocok nih buat gua, cocoknya buat istri gua. Oh ini firman gak cocok buat saya, yang cocok buat Karis yang masih muda. Tuhan itu gak pernah salah dalam memilih saudara. Amin. Firman Tuhan gak pernah salah datang kepada saudara pada even pada bagian. Yang keempat, kadang kita suka hatinya merasa bahwa Tuhan terlalu mengada-ngada. Tahu nggak saudara-saudara, ketika mereka dalam kepanikan, ada satu orang anak kecil yang dengan polosnya mengatakan, ini bekal makan siang saya, oh bisa kasih nggak ke Yesus? Lalu Andreas dengan mengenyitkan mata, masa iya? Dia bawa, dikasih ke Yesus. Yesus, ada 5 roti, 5 ketul roti, bekal akan anak kecil. Dia bawa ikan. Saudara bisa bayangin anak kecil makan segede apa sih? Jangan bayangin rotinya kayak roti baget gitu ya, gede gitu ya. Saudara jangan bayangin seperti itu. Itu bekal makan anak kecil. Saya rasa itu seperti kayak roti unyu mungkin ya. Dikit banget, kecil, sedikit, kecil. Gak bakal kenyang, anak kecil aja makannya. Terlalu mengada-ngada. Tapi buat Yesus tidak ada yang terlalu suka dan mustahil. Saudara jangan berpikir gaji saudara kecil. Ketika saudara bilang, aduh berkat saya kecil Bu Tuti, mana bisa mau perpuluhan. No. Memberi itu bukan soal gaji saudara gede, saudara punya status kaya. Saudara itu cuma masalah hati. Ada amin? Amin. Jangan merasa terlalu mengada-ngada. Ada-ada aja ya. Yang terakhir, ada-ada saja. Saya yang butuh ditolong, kok ini disuruh nolong. Sering gak saudara ngadepin gitu? Saudara lagi ngadepin masalah, saudara lagi berdoa, tapi saudara, Tuhan kadang-kadang ngirimin orang supaya saudara tolong dia. Pernah? Bapak. Saya sering tuh kayak gitu. Lagi susah, lagi bergumul, lagi masalah apapun, disuruh. Kok suruh nolongin orang ya? Kan sama ya? Janda ini lagi susah, lagi kelaparan, lagi ngumpulin kayu bakar, punya sedikit. Dia masak, dia makan sama anaknya, habis itu habis. Kan janda ini ketika Elia datang harusnya kan berharap Elia ini yang kasih dia makan, sudah. Ini kan terbalik ya. Kok saya butuh ditolong kok, saya yang harus nolong. Tapi puji Tuhan, kita melihat di ayat yang ke-15. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Bahwa janda ini memilih untuk percaya dan taat pada firman Tuhan. Amin. Katakan percaya dan taat. Percaya dan taat. Saudara-saudara, bisa di-klik next. Saudara, musuh daripada iman bukan tidak ada iman. Musuh dari iman adalah ketakutan. Sama-sama dengan saya katakan ketakutan. Ketakutan dan keraguan adalah musuh dari iman. Kalau hati saudara dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, maka iman tidak bisa bekerja di sana. Ada apa? Saudara, ketika hatimu diliputi oleh kekhawatiran, kegalauan, kerisauan, ke segala ketakutan, maka imanmu tidak akan bisa bekerja di sana. Imannya mundur. Tapi ketika engkau mengizinkan imanmu ada di dalam hatimu, walaupun dikatakan mengada-ngada, kayaknya mustahil, kayaknya nggak mungkin. Tapi ketika kau mengizinkan imanmu di dalam hatimu, Tuhan buat saya nggak mungkin, tapi buat Tuhan saya tidak ada yang tidak mungkin. Selalu ada kemungkinan di tengah kemustahilan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan takut. Elia berkata di ayat 13, jangan takut. Saya percaya, janda itu takut. Janda itu sudah tidak punya pengharapan. Bayangkan saudara-saudara, kalau ada orang ngomong sama saudara, hari ini dia makan, siang ini dia makan, habis itu besok saudara nggak lihat saya, mati. Artinya kan orangnya udah putus asa ya. Kan
kalau orang ngomong habis makan mati kan putus asa ya saudara-saudara. Saya belum pernah ketemu sih orang kayak gitu. Tapi saya yakin kalau orang ngomong begitu itu berarti belas sudah pasti udah susah bener dah. Kaya, setengah ya cukup, setengah susah. Nah janda ini mungkin di bawahnya nih, di bawah, melarat. Belas susah banget. Gak bisa aku makan, aku akan mati. Tapi ketika iman dibangun di atas perkataan firman, Elia berkata kepada janda ini, jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan. Maka firman Tuhan berkata, tepung dalam tempayanmu tidak akan pernah habis, minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Sama-sama yuk kita baca. Ini perkataan profetik. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan. Mari kita ganti kata itu dengan kata saya. Bisa? Tempayan saya. Oke, itunya jadi saya. Oke, 1, 2, 3. Tepung dalam tempayan saya tidak habis, dan minyak dalam buli-buli saya tidak berkurang. Seperti berikan tepuk tangan yang kedua buat Tuhan. Saudara sedang memperkatakan kata profetik sama seperti perempuan itu. Ketika dia merasa takut, Elia datang dengan firman Tuhan, jangan takut, pulanglah dan buatlah seperti yang kau katakan itu, tetapi buat dulu kepadaku. Maka dikatakan, tepung dalam tempayanmu tidak akan pernah habis, dan minyak dalam buli-bulimu tidak akan berkurang. Saudara, dia hanya percaya dan taat. Dia memberi prioritas apa yang dia dengarkan lebih besar menguasai kehidupannya dibandingkan kekhawatiran hatinya. Saudara, yang gampangnya ilustrasi ini, ketika saudara banyak membaca, saudara banyak tahu, justru saudara semakin lebih banyak kemungkinan untuk saudara takut dan gentar. Setuju? Saya contohkan gini, kalau 2 tahun yang lalu mungkin pada saat saudara COVID, saudara di rumah kan nggak ngapa-ngapain ya. Kita kan stay at home, gereja dari home, kerja dari home, sekolah dari home, gitu ya semuanya ya. Yang saudara lakukan apa? Pasti yang saudara lakukan adalah membaca berita. Setuju nggak? Salah satu berita yang saya paling sering baca setiap hari itu adalah jumlah orang yang kena infeksi sama orang yang meninggal setiap harinya. Betul nggak? Saudara sama nggak kayak saya? Ketika saudara baca itu, saudara merasa apa? Gentar. Setuju nggak? Aduh, amit-amit, jangan kena, amit-amit. Betul nggak? Tapi begitu kena, drop banget. Setuju nggak? Jangan-jangan gua nih masuk. Tapi saya mau tanya sama saudara, 3 tahun setelah masa COVID, saudara yang pernah buka di DKI hari ini ada berapa banyak pasien yang kena COVID? Coba tolong ada yang angkat tangan. Ibu baca detik kan? Oh bukan, baca WhatsApp katanya. Ada yang baca COVID hari ini berapa? Gak ada ya? Pertanyaan saya, kenapa ibu nggak baca? Bapak kenapa nggak baca? Kamu yang penting, betul nggak Bu? Karena prioritas kita sudah tidak penting. Karena kita menganggap COVID itu sama seperti flu biasa. Sudah. Ketika prioritas kita bukan lagi kepada masalah kita, prioritas kita lebih banyak dan kita taruh porsinya firman Tuhan dalam hati kita, maka segala kekhawatiran kita menjauh. It's only a matter of priority. Saudara, kalau saudara mau belajar percaya dan taat sama firman Tuhan, cuman kuncinya satu. Saudara prioritas masukin ke dalam hidupmu lebih banyak firman atau lebih banyak masalah atau lebih banyak gosip dari teman-teman. Sama kan? Kayak COVID kan? Kayak kemarin. Kalau saudara baca COVID, berapa banyak yang mati? DKI 2.000 orang. Sampai pemakaman itu dekat Tegal Alur, udah pakai beko, gali-gali 180 orang ngantri, ambulan di rumah sakit dan sebagainya. Ngeri kita. Tapi hari ini nggak ada tuh.
COVID ya ada yang takut, tapi ya jaga-jaga aja kan. Yang pakai masker kan cuma jaga-jaga aja. Gak seperti ngeri kayak waktu itu kan. Setuju gak sama saya? Kenapa? Karena saudara tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang penting. Lebih penting masukin firman Tuhan ke dalam hidup. Maka saudara dan saya dipelihara Tuhan dengan ajaib dan luar biasa. Dengan firman Tuhan. Jadi ketika saudara janda itu memilih percaya dan taat, melangkah sesuai dengan iman percaya, maka saat itu juga kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Bahkan itu diulang di ayat 16. Apa yang tidak pernah dia pikirkan, apa yang tidak pernah dia lihat, apa yang tidak pernah dia dengar, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati dan pikiran, Tuhan sesungguhnya sudah sediakan buat dia yang mengasihi dia. Kuncinya caranya cuma hati. Saudara percaya dan taat kepada dia. Amin. Yang terakhir, di ayat yang ke-12, ini poin yang ketiga. Tadi yang pertama adalah apa? Jangan tolak firman. Jangan menolak firman. Yang kedua, percaya dan taat firman. Yang ketiga, dikatakan di ayat 12, perempuan itu, janda itu berkata, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam terbayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Ini tadi yang saya katakan bahwa ini adalah perempuan yang desperate. Perempuan yang tidak punya apa-apa, yang terbatas kondisi ekonominya, disuruh menolong hamba Tuhan. Dan lucunya, menariknya, Elia yang datang kepada janda itu bukan hanya ngetes minta air saja. Setelah Elia mendengarkan perkataan ini di ayat 12, di ayat 13, Elia ngomong begini, ya udah, kamu buat seperti apa yang kamu ngomong, tapi kasih dulu roti yang pertama itu, kasih buat saya dulu. Saudara, saya mau tanya sama saudara, saudara punya 1 roti, ya? Saudara bayangin aja, saudara punya 1 roti. Saudara lagi lapar-laparnya. Saudara gak punya uang, gak bawa e-wallet, gak bawa apapun. Saudara cuma pegang 1 roti. Lalu ada saya datang. Bu, Pak, saya minta roti Bapak boleh? Saya belum makan. Ibu bapak langsung ngomong apa? Ini berapa? Datang-datang minta roti gua. Minta yang lain dong, yang ada lebih. Atau enggak bapak pendeta, ya belilah orang ini. Kan gitu ya, benar ibu kan pasti begitu. Sama saya mau katakan, janda itu pasti juga mungkin punya terbersit pemikiran begitu. Tetapi anehnya, janda itu tidak melakukan seperti yang saya pikirkan. Janda itu memilih untuk memberi bagian dia kepada Allah. Maka kunci yang ketiga, saya mau katakan, saudara untuk menikmati berkat pemeliharaan Tuhan, yang ketiga adalah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama katakan berikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Mari saudara lihat, kita lihat daripada kacamata janda itu. Janda itu tidak punya banyak. Janda itu punya keterbatasan. Janda itu penuh dengan kekurangan. Dia cuma punya anak laki-laki 1 yang harusnya diprioritasin. Kasih makan anaknya, baru kasih makan orang lain. Setuju nggak? Tapi janda ini mengajarkan kepada saya untuk dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan yang ngomong sama dia, kasih makan hamba. Saya percaya dalam kebenaran firman Tuhan, barang siapa yang memberi minum secangkir air kepada nabi itu, dia akan mendapatkan upah. Amin. Amin. Dan saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan seperti ini. Klik. Prinsip dunia itu selalu take and give. Setuju nggak? Ya. Apa yang saudara kasih ke saya, maka saya akan balikan kepada saudara. Setuju? Atau dunia kan gitu, take and give, take and give. Saya nggak mungkin memberikan sesuatu, dunia ya, nggak mungkin memberikan sesuatu kepada orang yang tidak memberikan kepada saya. Setuju? Lah saya nggak kenal. Misalnya saya nggak kenal sama PSN dulu, baru tadi bukan kenalan. Saya nggak mungkin ujuk-ujuk bawa udah kasih PSN dulu. Kenapa? Karena saya nggak kenal. Setuju ya saudara-saudara? Biasanya pasti ada yang memulai ngasih dulu ke kita, baru kita kasih balik. Itu prinsip dunia. Tetapi prinsip kerajaan sorga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh janda ini. Janda ini tidak mengenal Elia. Janda ini berpikir, ini Elia siapa?
manusia planet dari mana? Datang tiba-tiba, disuruh Tuhan numpang ke rumah saya, makan dari makanan saya. Bukan siapa-siapa. Tapi dia memilih untuk memprioritaskan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang Tuhan suruh, aku kerjakan. Prinsip dari kerajaan surga adalah di dalam Lukas 6 ayat 38, give and you will be given. Berbeda dengan prinsip dunia, you take first and you give. Kamu terima dulu, baru kamu kasih. Makanya katanya terima, kasih. Tapi banyak orang dunia pengennya terima dan terima. Kalau bisa nggak kasih gitu. Ya betul. Jujur aja lah. Saya hamba Tuhan juga manusia. Maunya terima dan terima. Tapi prinsip kerajaan surga beda, bos. Give, beri dulu, maka kamu akan diberi. Wah, aneh ya. Saya bacakan di dalam translasi terjemahan sederhana Indonesia. Ini terjemahan tahun 2014. Saya mau ajak saudara untuk membaca pelan-pelan kata kalimat yang luar biasa saya dapatkan. Seperti ini firman Tuhan. Sama Lukas 6 ayat 38, tapi bunyinya sedikit beda karena translasi terjemahan sederhana Indonesia. Seperti ini. Berilah pertolongan kepada orang lain, maka Allah pun akan menolong kamu. Bahkan Allah akan menambahkan kurang kuat, akan menambahkan lebih daripada yang kamu perlukan saat Dia membalas kebaikanmu itu. Saudara perhatikan, berilah maka kamu akan diberi. Janda itu gak kenal Elia. Janda itu hanya mendengar firman Tuhan yang datang kepadanya, akan ada nabiku yang akan datang, pelihara dia, kasih dia makan. Di tengah keterbatasannya, di tengah keluarganya, di tengah problemnya, di tengah masyarakatnya yang mengenal hanya menyembah dewa Baal. Saudara juga bisa bayangkan, banyak sekali alasan untuk dia menolak firman Tuhan. Banyak sekali alasan untuk tidak percaya dan taat kepada firman Tuhan. Banyak juga alasan untuk dia tidak memberi kepada dia. Siapa orang ini? Tapi janda Sarfat ini membukakan mata rohani saya. Ternyata ketika saudara memprioritaskan Tuhan, taat sama Tuhan, dia memberikan pertolongan sama orang lain yang dia gak kenal. Saudara lihat, firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan pun akan menolong kamu. Kadang-kadang saudara ketika saudara sedang dalam masalah, saudara diminta untuk menolong orang lain. Sesungguhnya Tuhan sedang menolong saudara dan saya. Dari firman-Nya. Ketika saudara sedang membantu orang lain, maka Allah pun akan menolong kamu. Sama-sama katakan amin. Dan Allah bukan hanya menolong aja, tapi Allah akan menambahkan lebih daripada apa yang kamu perlukan. Bayangin, yang kita butuh 1, Tuhan kasih 10. Amin. Itu kan definisi kelimpahan, setuju nggak? Ketika saudara hanya butuh 1, Tuhan kasih 10. Artinya saudara masih punya 9 untuk saudara bantu. Amin. Aminnya cuma Bapak Gembala. Yang sebelah kanan nggak ada. Berikan tepuk tangan yang beri Haleluya. Give and you will be given. Saya senang banget prinsip ini. Jadi buat orang Kristen, buat orang percaya, buat orang GBI Bethany Forest, di mana nubuatan Tuhan datang untuk tahun 2024, bahwa Tuhan akan melihat kehidupanmu dan kehidupanku dengan sempurna dan ajaib. Harus berani untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Katakan kanan kirinya, murah hati. Murah hati. Kalau saya ngomong jangan pelit, kayaknya tersinggung gitu ya. Murah hati. Matius 5 ayat 7 saya tutup dikatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya, maka mereka akan beroleh kemurahan. Orang-orang yang akan menikmati kemurahan Tuhan adalah orang-orang yang murah hati. Amin. Ucapan Elia itu terjadi bukan karena ketika janda itu percaya dan taat saja, tetapi ucapan Elia terjadi ketika janda itu berani untuk memberi. Maka saya percaya ketika saudara belajar untuk memberi dari kekuranganmu, dari keterbatasanmu, dari segala apa yang kau punya, walaupun kau tidak punya banyak, tapi kau belum belajar memberi, maka di situ Allah memperhitungkan itu sebagai upah dan haleluya. Mari sama-sama kita tutup kita. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan buat segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah datang kepada kehidupan kami. Tuhan memelihara Elia dan janda di Sarfat.
Kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberikan contoh teladan yang luar biasa melalui janda di Sarepta. Dia bukan siapa-siapa, bahkan namanya pun tidak disebutkan. Tetapi kami bisa melihat teladannya, bahwa dia tidak pernah menolak